Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, selanjutnya mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia kepada yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik Toha DEA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Hermanderu SHMM, Gubernur Sumatera Selatan, dan juga Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan, yang saya hormati Sekretaris DPW Partai Nasdem beserta DPD dan fungsionaris, yang saya hormati para narasumber dan peserta seminar, baik yang hadir secara luring maupun daring. Saya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan peserta seminar di Aula DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa susunan acara ini untuk pembukaan dan keynote speaker dari Gubernur Sumatera Selatan dialihkan nanti pada waktu beliau hadir, diperkirakan pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini beliau sedang menghadiri acara HUT Kota Muara Enim. Seminar dengan tema Seminar dengan tema Spirit Restorasi dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan Maju untuk Semua merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT Partai Nasdem ke-10. Tema yang diangkat pada seminar ini atas dasar salah satu program Partai Nasdem di bidang restorasi, bidang pembangunan ekonomi di bidang pangan, dan juga periode 2018-2023. Kita ketahui bahwa kondisi pembangunan ekonomi di bidang pangan saat ini masih belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala baik teknis maupun sosial dan sosial. Ayo ulangi. Di samping itu juga dampak dari pandemi COVID-19. Diharapkan melalui seminar hari ini dapat dirumuskan prioritas program kerja dan kegiatan atau action plan untuk menunjang percepatan pembangunan ekonomi di bidang pangan khususnya di Sumatera Selatan. Rumusan dari hasil seminar pada hari ini akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagai salah satu sumbangsih Partai
Nasdem DPW Sumatera Selatan. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, izinkan saya melaporkan kegiatan seminar ini. Pembicara dan narasumber, keynote speaker, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, SHMM. Narasumber pertama, Fauzi Haji Amro, MSc, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Komisi 11, yang akan menyampaikan materi mengenai restorasi dampak pembangunan ekonomi secara digital. Narasumber kedua, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM, MKM, Asisten 2, Pemprov Sumatera Selatan, dengan materi restorasi infrastruktur dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Narasumber ketiga, Profesor Dr. Bernadette Robani, MSc, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, dengan materi restorasi ekonomi pertanian di Sumatera Selatan. Dan narasumber keempat, Dr. Insinyur Umar Harun, saya ulangi, maaf, MS, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, dengan materi restorasi pertanian tanaman pangan di Sumatera Selatan. Dan juga kami menghadirkan Wakil Petani, Bapak Diki Pramandiri dari Desa Sri Agung, Kecamatan Karangagung, Kabupaten Banyuasin, yang nantinya akan menyampaikan kendala-kendala handicap yang dihadapi dan juga harapan para petani pertanian tanaman pangan. Peserta seminar ini terdiri dari fungsionaris DPW dan DPD Partai Nasdem Sumatera Selatan, saya Partai Nasdem, Garnita, Liga Mahasiswa Nasdem, Badan Advokasi Hukum, dan petani. Kemudian juga kami mengundang unsur pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera Selatan, sivitas akademika dari perguruan tinggi yang ada di Sumatera Selatan, serta ormas dan parpol yang ada di Sumatera Selatan. Pada saatnya nanti kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Sumatera Selatan untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, para narasumber, moderator, peserta seminar, dan panitia atas peran serta aktif dalam pelaksanaan seminar ini. Semoga acara seminar dalam rangka peringatan HUT Partai Nasdem ke-10 hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati Bapak Haji Hamzah Sa'ban, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua DPW Partai Nasdem yang juga Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kakak Haji Herman Deru SHMN. Yang kami hormati Kakak Fauzi Haji Amro yang alhamdulillah beliau hadir mengikuti secara virtual dan insya Allah akan menjadi salah satu narasumber. Yang kami hormati pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan beserta sayap-sayap partai yang kami hormati, rekan kami seperjuangan dari partai-partai politik yang alhamdulillah banyak yang hadir dari Hanura, P3, Golkar, dan lain-lain. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem 17 kabupaten kota yang hadir secara virtual di daerah masing-masing. Yang kami hormati para OPD, yang kami hormati para peserta seminar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkanlah saya ingin menyampaikan bahwa yang seharusnya Ketua DPW Partai Nasdem yang juga Gubernur Provinsi Sumatera Selatan hadir di pagi hari ini untuk membuka secara langsung, namun kegiatan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, namun beliau akan hadir secara langsung setelah pulang dari Muara Enim. Untuk itu pagi hari ini beliau menyampaikan salam untuk kita semua. Peserta yang kami hormati, kami dari DPW Partai Nasdem yang pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan saya, adik-adik mahasiswa untuk hadir mengikuti seminar ini. Mengapa seminar ini kami laksanakan dengan tema Spirit Restorasi dalam Pembangunan Ekonomi Sumatera Selatan Maju untuk Semua. Artinya di dalam seminar nanti kami dari DPW sangat mengharapkan satu pemikiran-pemikiran, satu masukan-masukan khususnya di bidang ekonomi dalam rangka kita membangun perekonomian Sumatera Selatan ini, khusus di bidang pertanian dan lain sebagainya. Untuk itulah referensi yang insya Allah akan menjadi satu perjuangan Partai Nasdem bersama pemerintah, juga bersama-sama partai politik yang lainnya. Karena mengapa Sumsel Maju untuk Semua bukan hanya untuk Partai Nasdem saja, juga untuk semua. Kami mengajak partai-partai politik yang lain, mari kita bergandengan tangan dalam rangka membangun Sumatera Selatan maju untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami tidak akan tidak memberikan satu arahan panjang lebar yang insya Allah nanti Bapak Gubernur secara langsung akan memberikan arahan-arahan, menghasilkan satu masukan-masukan referensi yang positif sehingga akan bermanfaat bagi perjuangan satu dekade Partai Nasdem ini. Karena di dalam hari ulang tahun Partai Nasdem yang 10, seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan hari ulang tahun
Partai Nasdem. Bapak Ibu, kami dari Partai Nasdem menyampaikan selamat mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan akan menghasilkan pemikiran yang bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Hamzah Sa'ban bahwa Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru saat ini masih berada di Kabupaten Muara Enim karena hari ini pukul 10 ada acara hari ulang tahun Kabupaten Muara Enim ke-75, jadi ada sidang paripurna di Kabupaten Muara Enim. Namun nanti insya Allah ya beliau akan bergabung bersama kita secara langsung. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kita rehat sebentar lebih kurang 10 menit ya untuk nanti langsung masuk ke materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kita coffee break dan nanti akan dipandu oleh moderator yang kami hormati Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM. Baik Bapak Ibu, silakan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Cek.
cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu kamu. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Ku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindu kamu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, tadi terinfo akan ada sesi wawancara. Kami persilakan kalau akan dikondisikan sekarang. Izin bila akan ada sesi wawancara khusus dengan pengurus, kami persilahkan dapat dikondisikan sekarang. Izin Pak, sudah selesai? Oke. Masih dapat kita lanjutkan dengan rehat atau sudah persiapan Pak ya? Baik. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bila sudah menikmati snacknya, makanan ringan yang disiapkan, kita persiapan untuk mendengarkan paparan materi dari narasumber ya. Dan akan dipandu nanti oleh moderator kita, Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan juga pengurus Garnita Partai Nasdem. Dan juga narasumber nanti kami serahkan sepenuhnya kepada moderator. Silakan Ibu. Ya, izin ada salam juga dari Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM, Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, Ketua Garnita, saya Partai Nasdem. Beliau tidak berkesempatan hadir karena ada acara yang tidak dapat juga diwakilkan, tapi dengan segala hormat ya, beliau menitipkan salam. Dan untuk acara sesi paparan, moderator kami serahkan narasumber kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat nikmatnya kita pada pagi hari ini
akan melaksanakan kegiatan atau merayakan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai akhir zaman kita selalu mendapat syafaatnya. Yang terhormat DPP, DPW, dan DPD Partai Nasdem dimanapun berada pada saat ini, dan yang terhormat sayap-sayap partai yang bisa membuat partai ini terbang tinggi, ya, karena ada sayap-sayapnya. Dari ada Garda, ada Garnita, dan ada Liga Mahasiswa. Tanpa kalian partai ini tidak akan bisa terbang tinggi. Para hadirin yang hadir secara offline, kita sapa dulu, secara online juga sudah 106 ya. Terima kasih kehadiran teman-teman secara online itu menjadi saksi bahwa kita sudah memasuki hidup new normal. Bapak Ibu, tema seminar kita pada pagi hari ini adalah spirit restorasi dalam pembangunan ekonomi Sumatera Selatan maju untuk semua. Restorasi adalah suatu tindakan atau upaya untuk mengembalikan, memulihkan, memperbaiki suatu kondisi ke bentuk awalnya. Dan upaya restorasi ini dilakukan karena adanya kerusakan di berbagai bidang, baik sistem yang tidak berfungsi atau faktor eksternal yang mempengaruhi sesuatu sehingga mengalami perubahan. Nah, kita baru mengalami yaitu karena pandemi COVID, sistem perekonomian kita menjadi sakit dan pembangunan kita terhambat. Padahal pembangunan ini bertujuan untuk mensejahterakan penduduk. Ya. Berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik di daerah, pusat juga adalah untuk bagaimana meningkatkan PDRB. Jadi PDRB atau pendapatan domestik regional bruto adalah indikator yang menunjukkan berapa besar output yang bisa dihasilkan dalam suatu wilayah. Dan PDRB juga merupakan akumulasi value added bruto dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah selama 1 tahun. Nah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan triwulan 1 2021 ini membaik sebelumnya dari triwulan sebelumnya. Perbaikan ekonomi tersebut sejalan dengan proses vaksinasi massal yang sudah dilakukan, yang salah satunya juga Partai Nasdem mengambil bagian untuk melakukan kegiatan vaksinasi pada tanggal 11 November yang lalu, di mana masyarakat sangat antusias dari target 1.000, tetapi yang hadir 1.500. Nah, perbaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan 2021 terkontraksi minus 0,41% year to year, di mana sebelumnya terkontraksi minus 1,21 year to year. Secara triwulan perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan laporan juga mengalami perbaikan dengan kontraksi sebesar minus 0,02 Q to Q. Dalam masa pandemi COVID, sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan masih memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan PDRB, di mana Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi geografis memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari luas lahan pertanian, jumlah produksi padi yang termasuk 5 besar nasional. Dan salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin termasuk dalam 10 kabupaten dengan produksi padi tertinggi, di mana capaiannya pada tahun 2018 sampai 2020 yaitu sebesar 2.603.396 ton atau 50,30%. Dan pada tahun 2020 meningkat 696.877 ton atau 50,64%. Nah, dengan melihat kondisi tersebut, pemerintah Sumatera Selatan telah mencanangkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan, menargetkan menjadi provinsi dengan produksi padi nomor 3 secara nasional. Dan dalam tahun 2021 ini Provinsi Sumatera Selatan akan ditetapkan sebagai salah satu daerah food estate. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan dari webinar ini, kita akan merumuskan suatu tindakan atau langkah atau program kerja ke depan untuk restorasi. Untuk itu kami akan menghadirkan para narasumber
yang kompeten di bidangnya. Ada 5 narasumber nanti akan kita hadirkan. Yang pertama nanti Bapak Haji Hermandru SAMM sebagai pembicara kunci. Lalu narasumber pertama secara online akan hadir Bapak Pauji Haji Amro MSI. Dan yang berikutnya nanti Dr. Ekawati Retnaningsi SKM, Asisten 2 Pemprov Sumatera Selatan. Selanjutnya nanti Profesor Dr. Bernadette Robiani MSc, Guru Besar Unsri. Dan selanjutnya nanti Bapak Dr. Umar Harun, dosen Fakultas Pertanian Unsri. Lalu nanti ada pelaku yaitu Diki Pramandari, beliau adalah petani milenial. Dan nanti ada masukan juga dari birokrat Bapak R. Bambang Pramono. Untuk itu saya panggil para narasumber untuk menemani saya duduk di depan. Yang pertama saya panggil Ibu, kalau Pak Pauji sudah hadir. Kemudian Ibu Dr. Ekawati Retnaningsi SKM, masih mengas Bu, silakan Ibu. Selanjutnya juga Profesor Dr. Bernadette Robiani, kemudian Bapak Dr. Umar Harun, Bapak Diki Pramandari, silakan Pak ke depan juga. Dan Pak R. Bambang Pramono, silakan menempati tempat yang telah disediakan panitia. Baik, untuk yang pertama, silakan Ibu. Masih enggak? Berjarak ya? Kesempatan pertama ya, silakan Pak Pambudi Hermono. Untuk kesempatan pertama ini ada Pak Pauji Haji Amro MSI yang akan hadir secara online. Saya bacakan CV beliau. Tempat tanggal lahir 7 Juni 1976, riwayat pendidikan SD Rembang Surulangun, SMP Kota Bengkulu, SMA Bengkulu, S1 Peternakan IPB, S1 Peternakan Unpad, dan S2 Sospol Pasca Sarjana UI. Riwayat pekerjaan saat ini beliau adalah anggota DPR RI sebagai anggota periode 2019-2024. Dan sebagai informasi, di zaman beliau, berkat tanda tangan beliau, saya sempat menjadi pengganti antar waktu DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Bintang Reformasi. Jadi sekarang beliau ke Nasdem, ya saya ikut ke Nasdem juga. Baik Pak Pauji, kami persilakan waktu seluas-luasnya, tapi kita batasi hanya 20 menit. Silakan Bapak. Saya cek sound dulu ya. Siap Pak, bagus Pak. Kedengaran suara saya Bu? Bagus Pak, clear. Kakak-kakak, bagus ya, nggak pakai wifi biasa, udah kulihat ada kominfo tadi tuh. Kalau wifi-nya lelet, kominfonya yang salah. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum yang kami banggakan. Kakak Haji Hermandru, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, beserta seluruh fungsionaris yang sempat hadir. Ada Pak Hamzah Sakban, Staris, ada Kak Darwin, ada Bakri, ada Hendra, ada Nopi, ada Kak Samsul, dan seluruh fungsionaris DPW yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hermandru, ada MC kondang kita, ada CEK yang selalu menemani Partai Nasdem, sekarang lebih hijrah, udah pakai jilbab, kelihatannya lebih ini, sudah kembali ke jalan yang benar CEK-nya. Yang kami hormati para tadi moderator, sahabat saya dari partai yang lama, Dr. Sri Rahayu, selamat bergabung kakak. Juga ketua pelaksana tadi, senior saya juga,
Profesor Taufik Toha yang telah mempersiapkan konsep bagaimana seminar hari ini bisa menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan baik di internal partai maupun di eksternal partai dan berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Selatan khususnya di sektor ekonomi dan sektor pertanian. Yang kedua, para pembicara yang sempat hadir, ada sahabat-sahabat saya, senior-senior saya, ada Ibu Bernade Robiani. Selamat pagi Ibu Bernade. Kita sempat berjumpa, belum beruntung waktu itu jadi anggota BSBI, insya Allah masih ada kesempatan dan peluang. Ada senior saya, Dr. Ekowati Retnoningsi, ini asisten ya, kalau nggak salah dari asisten, dari Pemda. Ada Kakanda Umar Harun, Dr. Insinyur Haji Umar Harun, senior saya, dan para seluruh DPD, fraksi, dan anggota Dewan, Provinsi, Kabupaten Kota yang sempat hadir dalam seminar dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-10 dengan tema Spirit Reformasi dalam Pembangunan Ekonomi Sumsel Maju untuk Semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh hadirin yang berbahagia, saya mohon izin, Ibu Kakak Sri, saya seharusnya berada di Palembang, karena ada 4 rangkaian yang harus diikuti di Komite berada di Bali. Pertama adalah kick-off RU Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, dan kita akan memfinalkan satu lagi Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan pusat daerah. Undang-undang yang pertama sudah selesai, dari RUU menjadi undang-undang, dan sudah insya Allah sudah disosialisasikan di seluruh kanwil dan perpajakan, bagaimana pajak ke depan itu berkontribusi terhadap APBN secara nasional. Karena kita tahu hampir 80 dan 90% APBN kita berasal dari pajak. Yang kedua, ada Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah. Nah, ini yang selalu ditanyakan sebagian anggota Dewan kita, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, atas terbitnya Perpres 33 yang mengatur tentang perjalanan dinas, uang rapat, dan seterusnya tadi. Dan kami ada 4 rangkaian sosialisasi HKPD, termasuk kemarin di Sumatera Selatan, di Semarang, di Malang, di Surabaya, di Bandung, dan terakhir kami di Bali. Ada 6 titik, seluruh ketua-ketua DPRD mempertanyakan Kepres 33. Dan insya Allah Kepres 33 ini dari konsep yang sudah dibuat Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani, insya Allah kalau tidak aral melintang, di bulan Januari ini akan ada perubahan dan penyesuaian. Itu janji Ibu Sri Mulyani kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Tadi moderator sudah menyebutkan biodata saya. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem di Komisi 11 dan juga anggota Badan Anggaran DPR RI, juga sebagai Kapoksi di Badan Anggaran DPR RI. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas ide-ide dari kawan-kawan DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat seminar, diskusi, kajian. Dan ini harus bercermin juga kepada kinerja DPW Sumatera Selatan dan DPD. Seminar ini adalah bagian dari terpenting dalam proses berorganisasi. Ini adalah merupakan kontribusi kita, Partai Nasdem, terhadap pembangunan di Sumatera Selatan, terhadap pembangunan di 17 kabupaten di Sumatera Selatan. Yang ketiga, saya pengen mengingatkan, karena ini dalam rangkaian HUT, insya Allah pada tanggal 2 Februari, tanggal 2 bulan 2 2022, DPP Partai Nasdem akan menempatkan kantor termegah untuk kantor partai di kawasan Asia. Dan alhamdulillah itu tidak meminta pungutan bayaran bantuan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, atau mahar partai politik. Orang mau nyalon pilkada, orang mau nyalon gubernur,
kumpulkan dibangun gedung, nah itu tidak sama sekali. Dan boleh dicek beberapa kepala daerah yang didukung Partai Nasdem, 1000% kita tidak pernah meminta mahar kepada mereka. Dan mereka sekarang banyak berbakti, banyak mengabdi untuk kebesaran Partai Nasdem sebagai ucapan terima kasih. Nah, yang selanjutnya yang saya pengen tekankan, mumpung saya masih ingat, kepada struktur partai DPW, saya sebagai Korwil bertanggung jawab penuh terhadap konsepsi pemenangan Partai Nasdem untuk wilayah Sumatera Selatan, dan hendaknya selalu berkoordinasi dengan DPW dan DPD serta anggota Dewan. Parameter kami di bulan 11, bulan 12 ini, struktur dan EKTA harus maksimal kita laksanakan. Yang kedua, rapat-rapat di DPW dan DPD segera mungkin dilaksanakan. Minimal 2-3 kali dalam 1 bulan. Nah, saya berbicara tentang ekonomi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang secara tidak langsung itu bagian dari tupoksi kami. Di Komisi 11 kami bicara ekonomi, karena Komisi Keuangan, dan di Badan Anggaran DPR RI kami bicara tentang anggaran. Dengan total anggaran kita, udah ketuk 2022 kemarin, 2.750 triliun. Yang akan ditransfer ke daerah itu kurang lebih 795 triliun. Nah, itu lewat berupa Undang-Undang HKPD. Dan Sumatera Selatan berpotensi akan menaikkan seluruh TKDD-nya. Karena pertama, kita punya kekayaan alam nomor 5 terkaya di Indonesia dan potensi pertanian yang cukup banyak. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, mungkin saya bisa lewat slide ya. Kalau panitia sudah bisa melihat slide saya akan menyampaikan ke slide karena itu ada terkait dengan beberapa data-data. Mungkin bisa dilihat slide. Bisa slide-nya, Bu? Oke. Sambil berjalan ya, silakan lanjut ke materi kedua. Restorasi pembangunan ekonomi pada seminar kali ini yang saya akan sampaikan ini tidak lain tidak bukan adalah supaya slide berikutnya silakan. Nah, saya mengatakan beberapa kategori tentang arti sebuah makna restorasi ya. Restorasi ini berbeda dengan restoran, restorasi ini berbeda dengan restorasi sepur atau kereta api. Tapi kami memaknai istilah restorasi ini karena sering dipelesteti itu adalah bagaimana istilah restorasi ini yang merujuk kepada dua pengertian. Pertama, pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula. Kalau dalam konteks pengelolaan sumber daya alam kita, yang dinikmati kurang lebih pengertiannya adalah kalau dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang selama ini banyak kita nikmati dan dikuasai oleh pihak asing, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu ada upaya untuk sesungguhnya untuk mengimplementasikan Undang-Undang 33 ini. Nah, saya memaknai istilah restorasi itu adalah mengembalikan dan memulihkan suatu kepada bentuk dan kondisi semula. Nah, ini makna daripada istilah restorasi. Kenapa Partai Nasdem selalu bertagline restorasi? Kita ingin mengembalikan pada bentuk dan kondisi semula, kondisi berpartai, berdemokrasi, dan berbangsa. Silakan lanjut slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu kalau prediksi orang hari ini semua kabupaten kota pada level 1 PPKM. Ini sangat berpengaruh kepada perekonomian di Sumatera Selatan maupun perekonomian secara nasional. Karena kita melihat kondisi bangsa kita hari ini, khusus Sumatera Selatan pada level PPKM level 1. Artinya kita hampir 2 tahun sekarang ini sudah hidup dalam alam COVID. Kita sudah, dengan hikmahnya kita banyak dikenal dengan sistem digitalisasi dan kita bisa berzoom. Mudah-mudahan
level ketiga atau tahap ketiga nanti Delta Plus atau Delta Plus Plus ini tidak masuk ke wilayah Indonesia, hingga pertumbuhan kita di triwulan ke-3 untuk Sumatera Selatan itu di kisaran 3,93%, atau komunitas tertinggi setelah penduduk tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Khususnya didukung oleh dua sektor Sumatera Selatan itu sangat terbantu. Pertama, sektor pertanian, kedua adalah sektor industri. Nah, dua sektor inilah sebenarnya menjadi pijakan bagi Pak Gubernur ataupun kepala daerah untuk supaya PDRB yang diceritakan oleh moderator tadi bisa akan membaik dan semakin membaik di masa-masa yang akan datang. Lanjut berikutnya. Nah, jalan restorasi di ranah digital. Jadi kita juga, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Partai Nasdem dengan konsepsi partai dalam pembangunan ekonomi berupaya menyesuaikan dengan zaman. Kita sudah punya EKTA digitalisasi, kita punya struktur digitalisasi, semua prasarana pendukung akan kita arahkan untuk dengan sistem digitalisasi. Termasuk konsepsi pemenangan partai pun dengan digitalisasi. Nah, di sistem digitalisasi ini, kakak-kakak, banyak digunakan khususnya pada UMKM. Nanti akan pelan-pelan Pak Menteri Pertanian akan menggunakan kepada kelompok tani milenial yang akan kita kasih privilege tertentu menurut Menteri Pertanian itu di daerah-daerah tertentu akan diberi digitalisasi sistem pertanian. Jadi pertaniannya jenisnya apa, yang dibutuhkan apa, alsintannya apa, dan pupuk subsidinya yang selalu kurang ini problemnya harus diatasi seperti apa. Nah, siapapun kita, menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana lingkungan kita sekitar itu dengan kondisi pandemi ini bisa menciptakan digitalisasi, baik itu terhadap UMKM, kakak-kakak. Dengan 274 juta UMKM yang ada di kita, didukung oleh yang sudah dewasa 185 juta, ini adalah target pasar daripada internet dan target pasar dari UMKM. Salah satu sektor, mungkin nanti Bu Bernard ya, senior saya di sana. Salah satu sektor yang bisa menopang krisis, baik itu 98 krisis ekonomi maupun krisis COVID ini adalah sektor UMKM. Nah, sektor UMKM ini adalah menjadi curahan perhatian, baik itu kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, semua bicara UMKM. Kita pengen ada pengklasteran di UMKM. Kita pengen ada bantuan murah kepada UMKM. Kita pengen penerima UMKM diperbankan bunganya sangat rendah. Nah, oleh sebab itu, menurut saya di samping sektor pertanian, perlu juga masyarakat Sumatera Selatan melirik sektor UMKM. Dan UMKM ini adalah menopang ekonomi masyarakat menengah. Dan ingat, UMKM itu bukan pedagang kecil. Dalam undang-undang mengatakan bahwa yang dikatakan UMKM itu modalnya adalah modal dan omsetnya kurang lebih 10 miliar. Nah, mulai dari 50 miliar sampai 10 miliar omset dan aset itu dikategorikan UMKM. Silakan ke slide berikutnya, Kakak. Nah, Go Digital. Saya pengen mengatakan kenapa kita harus belajar, yang melek teknologi harus belajar bicara Go Digital. Karena Go Digital ini, baik itu sektor UMKM, yang saya katakan di awal, sektor ekonomi, yaitu pertanian, sektor industri, semua bisa kita digitalisasikan. Termasuk kinerja-kinerja di Pemda maupun di universitas, karena sekarang lagi suasana Zoom, bisa kita manfaatkan dengan sistem digitalisasi ini untuk menopang, membantu pertumbuhan kita dari seluruh sektor, baik sektor pertanian, sektor industri, sektor UMKM. Naik berikutnya. Nah, regulasi yang sudah diatur pemerintah sudah menerbitkan Perpres 74 mengenai peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik tahun 2017-2019. Roadmap inilah yang menjadi dasar hukum dalam mempercepat pengembangan investasi e-commerce yang ada di Indonesia. Kakak-kakak, bagaimana kita kebayangnya e-commerce, hidup dengan e-commerce? Apakah itu
Gojek, GoFood, GoSend itu bagian, terus e-commerce yang lain, YouTube, Netflix, itu ribuan triliun omset dan asetnya. Nah, kenapa kita tidak memulai di Sumatera Selatan menciptakan UMKM berbasis e-commerce tadi? Nah, ini kakak-kakak saya juga sangat mendorong. Nanti juga misalnya ada kakak-kakak yang membutuhkan kelemahan UMKM kita di permodalan. Nanti lewat DPW Partai Nasdem, kita akan membuka bagi para UMKM yang mau berusaha, silakan ikut kursus. Mulai dari hulu sampai hilir akan kita bantu, mulai dari keterampilan, permodalan, sampai paskanya itu mungkin akan kita bantu dan kita akan bekerjasama dengan Pemda. Dan kini kita akan rancang dalam jangka waktu depan ini akan kita laksanakan kerjasama dengan Pemda Provinsi Sumatera Selatan untuk meluncurkan pendidikan UMKM dan termasuk permodalan UMKM. Karena kita tahu semua Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan itu, negara berusaha memulihkan ekonomi melalui regulasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk membentuk kemudahan berusaha bagi UMKM melalui kemitraan, dana alokasi khusus, perizinan berusaha, dan inkubasi. Artinya seluruh problem UMKM akan dibantu dan dipermudah mulai dari hulu sampai ke hilirisasinya. Berikutnya prospek bisnis dan masa mendatang. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh MCK bertajuk Unlocking Indonesia Digital Opportunity, perekonomian digital disinyalir akan mampu meningkatkan perekonomian nasional hingga $150 Amerika di tahun 2025 mendatang. Impos Indonesia memprediksikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemain terbesar dalam ranah e-commerce di Asia bahkan di dunia. Perkembangan dalam dunia e-commerce terutama bagi segi nilai investasi akan semakin baik jika didukung oleh logistik dan memadai. Nah, ini menjadi terus semangat berpeluang ini mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kalau saya melihatnya di samping nanti sektor pertanian menjadi unggulan dan primadona betas sumber daya alamnya, saya juga menginisiasikan bagaimana sektor digital ini menjadi sektor yang mulai diwacanakan di DPW bekerjasama dengan DPD dan Pemda-Pemda terkait. Nah, nanti konsepsinya seperti apa akan kita urai dan kita akan undang beberapa bank-bank himbara termasuk juga BI dan OJK serta Bea Cukai untuk membantu supaya problem UMKM mulai dari hulu sampai hilirnya bisa dibantu. Silakan berikutnya. Nah, ini Pak Jokowi lagi melihat UMKM dan Pak Jokowi sangat cinta produk Indonesia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dan dia tidak pernah memakai produk-produk dari luar. Ini menjadi contoh bagi kepala daerah, bupati, wali kota agar Surya Paloh dan Pak Jokowi menjadi pijakan dan panduan kita untuk ke depan. Berikutnya, dukungan pendanaan UMKM. Nah, kakak-kakak bisa melihat bagaimana begitu besarnya dukungan UMKM yang ada di kita, tinggal bagaimana nanti Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Kabupaten Kota untuk segera melakukan list klaster, jangan klaster dan wilayah-wilayah mana, apa problemnya nanti kita bisa diskusikan khusus. Saya juga menyarankan desain sektor pertumbuhan pertanian nanti akan kita bahas. Jangan melupakan peran-peran UMKM dan ini menyentuh langsung masyarakat menengah ke bawah. Dari catatan kami bahwa UMKM ada di Kementerian Koperasi dan UMKM menetapkan penyaluran dana pemulihan ekonomi kurang lebih 6,7 triliun, mencakup program bunga kur 4,9, non kur dan BLU 7,51 miliar. Dan ini berpotensi bagi kita untuk bekerja sama dalam rangka satu problem yang jadi persoalan UMKM adalah persoalan pendanaan. Nah, mudah-mudahan dengan dana seperti ini bisa menciptakan UMKM yang baru. Berikutnya. Nah, ini sudah kemarin sudah ketuk palu tentang APBN tahun 2022. DPR RI selalu berusaha mengimbangi penanganan COVID dan di sisi kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan harapan pandemi bisa segera diatasi dan ekonomi bisa tumbuh. Dan alhamdulillah
pertumbuhan ekonomi kita di tingkat nasional udah 4,25%, di triwulan ketiga, dan Sumsel 3,93%. Artinya, insya Allah di tahun depan target pertumbuhan ekonomi kita 5,2% itu akan tercapai. Berikutnya, Kak. Berikutnya, Kak. Nah, kami lihat berdasarkan data BI, pangsa penggunaan uang elektronik dan transaksi e-commerce pada kuartal keempat mencapai 41,7%, artinya hampir 50%, melebihi pangsa metode transfer bank. Nah, ini apa? Ini adalah salah satu stimulus supaya dengan kondisi pandemi ini, penggunaan dan peralihan kita kepada bidang elektronik dan transaksi e-commerce itu menjadi hal yang utama. Nah, demikian halnya bagi pelaku usaha maupun konsumen terlebih di era pandemi, sehingga pemerintah harus bekerja ekstra mendorong UMKM untuk go digital. Nah, harapan kami dengan kehadiran seminar ini, ayo Pemda Sumatera Selatan yang diinisiasi oleh Partai Nasdem dan partai yang lain untuk bisa mentransfer pemikiran beberapa menerjemahkan APBN untuk membantu UMKM. Nah, kenapa saya tidak banyak bicara pertanian, mudah-mudahan Ibu Bernard dan Kak Umar nanti bisa bicara lebih teknis pertanian, tapi saya mengambil sisi dari sisi UMKM dan bagaimana keterlibatan kawan-kawan di Komisi 11 untuk membantu UMKM dan dalam kemitraan. Skala berikutnya, kakak-kakak sekalian, sudah berikutnya, next, berikutnya, nah udah, terima kasih ya. Kakak sekalian, tepat waktu saya kurang lebih 25 menit. Mudah-mudahan dari seminar ini bisa menjadi catatan bagi kita semua dan DPW Partai Nasdem ada tanda-tanda kehidupan. Tidak hanya habis seminar ini tidak ada progresnya, tidak ya rapatlah minimal 2 minggu sekali, sebulan sekali untuk merumuskan apa yang menjadi agenda dan berkontribusi baik terhadap Pemda Sumatera Selatan maupun terhadap pemenangan Partai Nasdem di Sumatera Selatan. Ini kewajiban kita bersama-sama dan saya akan totalitas membantu DPW Partai Nasdem untuk memberikan kontribusi baik terhadap pembangunan maupun perkembangan ekonomi di Sumatera Selatan. Terima kasih. Ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan salah perkataan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Terima kasih Pak Fauzi Haji Amro. Jadi kalau kita lihat dari awal beliau menekankan kepada pertumbuhan UMKM. Titip satu mimpi para UMKM di Sumatera Selatan, Kak Fauzi, kami pengen punya pusat UMKM Sumatera Selatan. Mungkin nanti dilahirkan dari Nasdem ya. Ya, kemarin selama seminggu ini kami berdiskusi bagaimana kita punya bilik UMKM yang nanti menjadi pusat oleh-oleh, pusat santai, dan pusat pelatihan. Itu sudah pernah kita bicarakan sebelumnya dengan kakak kita almarhum. Tapi nanti kita akan teruskan cita-cita beliau. Selanjutnya narasumber kita yang sangat cantik dan cerdas. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Dr. Ekowati Retnaningsi, jangan salah Ratna ya, Retna. Retnaningsi SKM MKes Bondowoso 12 Maret 1963, ilmu kesehatan masyarakat. Kalau saya bacakan ini ada 5 lembar ya. Kita lihat bahwa beliau ini selalu lulusan terbaik pertama SMK Surabaya, lulusan terbaik juga cum laude di masa studi tercepat program doktoral di UI ya. Kemudian lulusan peringkat pertama diklat fungsional peneliti pertama angkatan 24, pemenang kedua lomba poster karya tulis, pemenang 1. Nah, nanti kita saksikan kelihatan cerdas dan pintar dan cantiknya Ibu kita di sebelah ini. Silakan Ibu, waktu 20 menit ke depan, mau berdiri, mau berduduk, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Nasdem atas undangannya. Dalam kesempatan ini kita bisa sharing, mungkin nanti pada saat diskusi ada masukan-masukan kepada pemerintah yang bisa direkomendasikan sebagai hasil seminar ini. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema atau topik yang ditetapkan oleh panitia adalah restorasi infrastruktur menunjang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Awalnya saya berpikir restorasi ini apa maksudnya, sehingga saya buka kamus Wikipedia dan alhamdulillah yang saya pelajari sama yang dijelaskan dengan Pak Fauzi tadi, bahwa restorasi dalam hal ini adalah mengembalikan kepada fungsi semula. Bagaimana Sumatera Selatan membangun infrastruktur, mengembalikan ke fungsinya semula atau ke filosofinya semula. Nah, saya coba merangkai beberapa materi ini, saya kaitkan dengan restorasi tersebut dan saya semakin paham bahwa memang restorasi wajib kita laksanakan di segala bidang. Slide. Kalau restorasi adalah kembali kepada, mohon maaf saya rasanya enak berdiri ya Bu, supaya bisa. Tadi kalau arti dari restorasi adalah mengembalikan kepada fungsi semula, kita tahu bahwa pada hakikatnya seluruh masyarakat itu harus dikembalikan haknya untuk mendapatkan potensi akses yang sama. Akses secara spiritual, potensi atau hak akses masyarakat, maka kita harus menghubungkan atau membuat konektivitas. Untuk melakukan konektivitas tersebut tentunya diperlukan infrastruktur. Sehingga prioritas pembangunan Sumatera Selatan saat ini yang memprioritaskan kepada infrastruktur itu sudah on the tracks, sudah sesuai dengan visinya, yaitu Sumsel maju untuk semua. Kalau kita bicara untuk semua, itu juga mengandung restorasi, artinya pembangunan semua. Di mana kita ketahui bahwa Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten kota. 241 kecamatan, desa kelurahan lebih dari 3.200. Untuk merestorasi infrastruktur maka kita harus bersama-sama 17 kabupaten membuat infrastruktur agar masyarakat terkoneksi secara baik. Nah, untuk itu mulai tahun 2019 sejak Pak Hermanderu menjadi gubernur, pola penganggaran infrastruktur ada sedikit perubahan. Slide. Bukan hanya infrastruktur kewenangan provinsi, tolong slide-nya. Infrastruktur lainnya yang kewenangan provinsi, yang lintas kabupaten. Namun sejak 2019 disiapkan juga OPD atau dinas provinsi. Skemanya adalah anggaran itu ditransfer ke APBD kabupaten kota untuk membangun infrastruktur yang kewenangan kabupaten kota yang sinkron dengan prioritas provinsi. Tentunya harus ada usulan dari bupati wali kota, ada proposal, diverifikasi, ini sudah baku. Kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Adanya skema pembiayaan yang berbeda
ini menjamin bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan merata secara berkeadilan. Bukan merata sama rata, tetapi merata berkeadilan. Artinya berbeda dengan kebutuhan di Oku Timur dan seterusnya. Selama 3 tahun ini, janji dari Bapak Gubernur untuk pemeratasikan pada tahun 2020 sebanyak 3,2 triliun untuk infrastruktur. Baik untuk yang kewenangan provinsi maupun kewenangan 17 kabupaten kota. Pada tahun 2021 juga 3 triliun. Kita lihat bagaimana capaian infrastruktur di Sumatera Selatan. Slide. Halo. Ini adalah kondisi infrastruktur di Sumatera Selatan. Yang merah ini jalan nasional, yang biru jalan provinsi, yang hijau jalan kabupaten kota. Jadi jalan itu dibagi 3 kewenangannya. Ada jalan nasional yang boleh memperbaiki nasional, APBN, karena ini milik nasional. Jalan provinsi diperbaiki oleh provinsi, ini milik provinsi. Dan kabupaten kota juga. Kita lihat secara jelas bahwa jalan provinsi sejak tahun 2018 ini terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 sudah 79,17% yang mantap. Istilah di infrastruktur itu mantap artinya tidak rusak. Dan terus meningkat pada tahun 2020 sudah mencapai 90,02%. Pada tahun 2021 sudah mencapai hampir 100%. Sehingga pada tahun 2022 infrastruktur lainnya yang akan juga dikerjakan di 2022. Ini adalah panjang jalannya. Kita lihat bahwa panjang jalan kabupaten kota jauh lebih panjang dibandingkan jalan nasional maupun provinsi. Sehingga memang bantuan keuangan ke kabupaten kota itu sangat diperlukan untuk membantu infrastruktur di sana. Slide. Infrastruktur utama untuk pertanian, karena Sumatera Selatan prioritas ini jaringan irigasi di Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, irigasi permukaan yang baik itu hanya 59%. Pada tahun 2019 menjadi 64%, dan pada tahun 2020 sudah 83%. Nah, ini sangat diperlukan oleh Pak Bambang ini untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Slide. Namun masih ada PR kita ya Pak Bambang untuk irigasi rawa. Irigasi rawa pada tahun 2018 seluruhnya rusak. Dan pada tahun 2019 sudah mulai diperbaiki 5,47, 2020 15,69, dan 2021 juga sudah ada bantuan dari APBN. Nanti Pak Bambang akan menjelaskan kerjasama dengan Unsri. Kalau irigasi permukaan dan rawa ini seluruhnya baik, insya Allah produksi dan produktivitas pertanian kita akan meningkat. Slide. Kemudian ada irigasi, karena daerah irigasi itu juga dibagi 3. Ada yang kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, daerah irigasi Lematang ini di Pagaralam, ini dibangun oleh pusat. Ini juga sedang dalam pengerjaan. Kalau ini selesai juga tentunya akan membantu sektor pertanian. Slide. Ada juga irigasi di 3 di Haji, ini yang paling besar nantinya di Sumatera Selatan. Disiapkan anggaran 3,7 triliun dari APBN.
Nah ini jangka panjang, mudah-mudahan akan segera terlihat progres dan dampaknya ke pertanian. Slide. Dan yang paling baru adalah daerah irigasi Lempuing. Ini masuk dalam proyek strategis nasional yang baru ditetapkan tahun 2021. Slide. Dengan infrastruktur yang sudah tadi, irigasinya sudah membaik, dukungan anggaran untuk jalan-jalan produksi pertanian juga sudah baik. Namun mungkin 2021 ini banyak tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan di sektor pertanian. Pertama, bencana banjir sehingga luas panen lebih kecil dari luas tanam, kemudian ada hama dan lain-lain. Ini adalah kondisi yang kita hadapi di 2021 sehingga di 2.000 ton ya Pak Bambang, dari 2,7 juta ton akan menjadi sekitar 2,5. Tapi ini kan proyeksi, mudah-mudahan November Desember dari nilai tukar petani. Nilai tukar petani pada, kita lihat nih, ini yang hijau, ini 2021. Yang merah 2019, yang biru 2020. Pada 2021 ini posisinya di atas terus. Artinya yang biasa digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani ini. Nah, dilihat di sini, alhamdulillah kesejahteraan petani kita secara konsisten terus meningkat walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi yang penting trennya terus meningkat. Mudah-mudahan nanti semakin meningkat. Slide. Infrastruktur lainnya yang ini kebutuhan dasar dari manusia. Kalau kita bicara restorasi antara lain ini, siapa sih yang tidak perlu air bersih dan sanitasi? Pasti seluruh orang memerlukan hal tersebut. Nah, ini capaian pada tahun 2020, akses air minum layak 80,7%. Nah, ini PR kita semua. Bapak Ibu di sini saya lihat ada yang terhormat anggota dewan yang tentunya dapilnya ada di kabupaten kota. Nanti kita lihat di sini kabupaten dapilnya bagaimana cakupan dari air bersih dan sanitasi. Nah, kalau mungkin bisa aspirasinya ke sana, ini bisa membantu cakupan dari sanitasi dan air bersih di dapil masing-masing karena cakupan kita masih di bawah yang ditargetkan. Hal daerah kumuh dan 100% cakupan sanitasi. Nah, kita masih di bawah 100. Ini PR kita bersama dengan 17 kabupaten kota. Slide. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bersyukur dengan perjuangan dari Bapak Gubernur juga yang langsung advokasi kepada Bapak Presiden dan Bapak Menko, maka beberapa proyek atau program di Sumatera Selatan masuk di dalam proyek strategis nasional dalam peraturan Menko Perekonomian tanggal 10 September. Apa dampaknya? Kalau proyek ini masuk di PSN, pertama ada jaminan pembiayaan dari pusat. Yang kedua, ada kemudahan dalam pelaksanaannya. Nah, yang terbaru di sini adalah Pelabuhan Tanjung Carat. Ini sudah masuk di proyek strategis nasional. Pelabuhan sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, maka Pelabuhan Bom Baru kita ini sudah tidak layak lagi untuk dikembangkan karena lokasinya di kota dan juga kedalamannya tidak ideal, kapasitasnya sehingga sangat terbatas. Untuk itu telah dirancang pelabuhan dalam di Tanjung Carat. Slide. Ya, slide. Ini timeline-nya. Pelabuhan Tanjung Carat ini diharapkan
2023 akhir itu sudah bisa diresmikan operasional sebagian untuk peti kemas. Selanjutnya akan dibangun sampai 2024. Slide. Apa dampak infrastruktur tadi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Kalau dilihat di sini pertumbuhan ekonomi nasional 3,51%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera itu 3,78%. Bagaimana kontribusinya? Sumatera memberikan kontribusi sebesar 21,9% terhadap PDRB nasional. Sementara Jawa bisa memberikan kontribusi 57,5%. Artinya Sumatera masih banyak peluang untuk berkembang, untuk mengimbangi kejenuhan yang sudah ada di Pulau Jawa. Mudah-mudahan pengembangan itu berasal dari Sumatera Selatan. Slide. Nah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan 3 sebesar 3,93%, ya, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Dan memang Sumatera Selatan beberapa tahun terakhir ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Slide. Apa yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Ada 3 lapangan usaha, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan. 3 ini saja kontribusinya sudah 55,45% dari 17 lapangan usaha. Artinya kalau kita fokus di 3 ini, maka kita bisa menggerakkan 55,56% tersebut. Sehingga kalau sekarang prioritasnya adalah ke infrastruktur, baik untuk pertanian maupun konektivitas, itu pasti akan berpengaruh terhadap PDRB Sumatera Selatan. Slide. Itu adalah pertumbuhan ekonomi berbasis lapangan usaha. Bagaimana berbasis pengeluaran? Kita lihat di sini yang terbesar adalah dari ekspor. Sehingga kalau kita bisa mendongkrak nilai ekspor ini melalui pelabuhan tadi yang akan kita bangun, ini juga akan menggerakkan perekonomian di Sumatera Selatan. Karena 92% saat ini masih digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Dan itu sudah jenuh, tidak bisa dinaikkan lagi, maka ada peluang lain yang bisa kita tingkatkan. Slide. Ekspor kita terus meningkat walaupun dengan keterbatasan di Bom Baru, kita lihat di sini terus meningkat dan alhamdulillah yang meningkat adalah non migas. Artinya industri pengolahan di sini sudah mulai menggeliat untuk mengekspor hasil-hasil industrinya. Dan semua ini memerlukan infrastruktur. Tidak akan ada industri yang investasi kalau infrastrukturnya tidak bagus. Slide. Nah, dari mana keluarnya barang kita untuk ekspor? Memang pada tahun 2021 sebagian dari Bom Baru 88,94%, tetapi masih ada yang dari sebelah, dari Lampung, dari provinsi lain sebesar 9,55%. Kalau kita punya pelabuhan Tanjung Carat, maka seluruh ekspor akan bisa dikeluarkan dari pelabuhan kita dan nilai ekspor bisa ditingkatkan sehingga nilai ekspor tersebut tercatat di pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Slide. Saya mencoba mengikuti secara time series dari tahun 2013 sampai 2020. Terjadi perubahan lapangan usaha yang dominan di dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan atau PDRB kita. Kita lihat pada tahun 2020, industri pengolahan sudah menjadi yang pertama terbesar kontribusinya terhadap PDRB. Pertambangan digeser
Kalau pertanian ini dia stabil, kemudian perdagangan juga sudah mulai meningkat. Artinya Sumatera Selatan sudah mulai menjadi provinsi dengan upaya-upaya hilirisasi dan pemberian nilai tambah pada produk-produk dasar kita. Nanti secara terperinci mungkin Prof. Bernadette yang akan menjelaskan. Slide. Terusnya. Apa dampaknya? Kalau ada industri besar tentunya lapangan pekerjaan juga akan mengikuti adanya industri tersebut. Slide. Agar masyarakat tidak mendapatkan harga yang tidak mampu dia beli. Inflasi kita alhamdulillah pada Oktober kalau tahun ke tahun 1,74. Target nasional itu plus min 3 plus min 1. Jadi 2 sampai 4. Artinya kita jauh di bawah inflasi yang ditargetkan. Kalau jauh di bawah berarti bagus, harga-harga relatif stabil. Ya. Slide. Ini adalah sumber-sumber inflasi. Kalau kita lihat di sini, makanan, minuman, dan yang paling besar adalah tembakau. Nah kalau nanti sudah nggak ada yang merokok, mungkin ini juga akan memengaruhi nilai inflasi kita. Slide. Ini saya ambil satu contoh. Bagaimana BP-nya ini naik 6,2. MPP ini adalah margin margin perdagangan dan infrastruktur kita bagus, maka pedagang pengecer ini tidak harus terlalu banyak. Dia bisa langsung menjual ke konsumen akhir. Kita lihat harga margin paling tinggi 11,32% itu diambil oleh para pengecer. Ini bisa pengecer 1, pengecer 2, pengecer 3, baru nyampe ke konsumen akhir. Nah kalau infrastrukturnya sudah baik semua, masyarakat bisa langsung ke pengecer 1. Ini harapannya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mohon nanti dapat diberikan masukan dan rekomendasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya lewat 6 menit Ibu, tapi saya nggak berani menyetopnya ya, karena bagaimana beliau ini adalah ibunya kami dari UMKM juga, ya. Pindang ikan itu kalau beliau ini nggak mati-matian ngurusinya nggak selesai gitu. Ada informasi mohon izin dari Bapak Fauzi Haji Amro, karena beliau saat ini harus melakukan sosialisasi Undang-Undang HPP dan RUU HKPD di Nusa Dua Bali. Sementara saya undang dulu Bapak Bambang Pramono, silakan Pak untuk naik ke panggung. Selanjutnya narasumber kita berikutnya adalah Ibu Profesor Bernadette Robiani. Bapak Ibu ketahuilah sejak saya kuliah S1, S2, recording in progress. Sampai sekarang beliau ini penampilannya masih seperti inilah. Saya yang tua, beliau tetap saja begitu. Kalau tidak percaya boleh tanya sama Pak Hatta Wazol, sama Kak Darwin. Nah, dari asli dari beginilah Ibu ini nggak berubah-berubah. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan riwayat pendidikan Universitas Sriwijaya S1-nya tahun 1987, S2-nya di Murray State University tahun 1992 dan S3-nya di Universitas Pajajaran tahun 2002. Saat ini beliau adalah tim penyusun rencana induk pembangunan industri nasional dari 2014 sampai sekarang. Kemudian beliau juga anggota Regional Economics Kemenq 2010 sampai sekarang dan juga anggota Dewan Riset Daerah Sumsel dan yang satu lagi yaitu asesor Ban PT Kemendikbud dari 2005 sampai sekarang. Baik Ibu, sekarang waktunya 10.55, kami berikan waktu sampai 11:05. Silakan Ibu.
Terima kasih yang saya sayangi Ibu Moderator, Ibu Ayu. Ini sudah disayang sejak dulu kala Ibu Ayu ini. Selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Partai Nasdem yang sudah mengundang saya untuk share some idea ya, beberapa ide di sini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Partai Nasdem dan juga bagi kita masyarakat Sumatera Selatan. Ibu Bapak tadi Ibu Eko sudah banyak menjelaskan terkait dengan restorasi infrastruktur di Sumatera Selatan, dan saya diberikan topik restorasi ekonomi dalam konteks ekonomi pertanian di Sumatera Selatan. Mohon slide-nya. Saya mulai dengan slide pertama, itu bagaimana peran sektor pertanian di perekonomian Sumsel, dan saya akan lihat dari sisi pertumbuhan ekonominya. Sampai dengan triwulan 3 2021, pertumbuhan sektor pertanian Sumsel itu di posisi 1,85. Ini dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di grafik tersebut, yang tumbuhnya tinggi itu masih jasa kesehatan ya, karena kita masih pandemi. Lalu juga kita lihat di sini yang tumbuh tinggi juga misalnya sektor perdagangan seperti itu, Infokom ya. Jadi pertanian masih relatif rendah kalau kita boleh bilang jujur ya, dengan sumber daya alam kita yang luar biasa. Jadi pertumbuhan kita 1,85 positif, tapi dibandingkan sektor lainnya kita masih tumbuhnya relatif rendah. Next slide. Lalu masih terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kita lihat posisinya sektor pertanian di perekonomian Sumsel ya. Nah kalau misalnya kita lihat per subsektornya, kita lihat yang kolom sebelah kiri, yaitu melihat bagaimana pertumbuhan year on year-nya. Yang tumbuh tinggi itu adalah subsektor tanaman hortikultura, lalu peternakan dan perikanan. Jadi artinya 3 subsektor ini selama sampai dengan triwulan 3 2021 itu memberikan pertumbuhan yang berarti bagi pertumbuhan sektor pertanian Sumsel. Jadi ada yang tinggi ya tadi, tanaman hortikultura, lalu peternakan, lalu perikanan. Jadi kalau bagi dunia bisnis, dunia usaha, informasi ini menurut saya sangat penting. Karena setidaknya untuk membantu mengambil keputusan ya, kalau misalnya ingin melakukan investasi lebih jauh. Slide. Nah, lalu gimana pertanian di Sumsel? Bisa kita lihat juga dari penyerapan tenaga kerjanya. Mari kita lihat dari data tersebut. Ibu Bapak, saya mengambil data terpercaya ya di Indonesia. Mari kita lihat. Data terakhir untuk kondisi tenaga kerja adalah di Agustus 2021. Ibu Bapak itu ada di sektor pertanian. Artinya memang sektor pertanian itu memberikan peran yang sangat penting di Provinsi Sumsel dan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi 44,97% Ibu Bapak. Dan ini kalau kita lihat, kita bandingkan perubahan distribusi, sebenarnya ada perubahan distribusinya sebesar minus 1,02, berarti ada penurunan persentasenya. Jadi ini poin berikut, kalau kita ingin melihat bagaimana peran daripada sektor pertanian di Sumsel. Jadi dari pertumbuhannya, tadi juga Ibu Eko sudah menjelaskan kontribusinya di perekonomian Sumsel. Berikut saya akan masuk ke isu ekonomi di sektor pertanian, yaitu yang pertama terkait dengan nilai tukar petani.
grafiknya sama dengan grafik yang disampaikan oleh Bu Eko, tapi saya ingin membuat catatan di sini bahwa nilai tukar petani di Provinsi Sumatera Selatan itu cenderung fluktuatif dan fluktuatifnya trennya cenderung menurun. Artinya apa? Sekarang saya ada catatan di atasnya. Nilai tukar petani itu adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Jadi nilai tukar petani itu merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. Artinya kalau NTP itu cenderung menurun, artinya yang diterima petani itu cenderung lebih kecil daripada yang harus dibayar oleh petani. Nah ini menurut saya isu yang perlu direspon ya di Sumatera Selatan. Nah next slide, mari kita lihat isu ini. Kalau kita lihat per subsektornya, saya menggunakan data Oktober 2021, Ibu Bapak bisa lihat bahwa di NTP kalau tanaman panganan naik kalau dibandingkan September. Di hortikultura naik. Di tanaman perkebunan rakyat sedikit menurun. Di peternakan itu turun. Di perikanan itu naik. Nah, ini adalah kalau kita pecah, kita melihat NTP-nya. Karena NTP subsektor inilah yang membentuk NTP secara keseluruhan. Lalu pertanyaannya, apa ya faktor yang mempengaruhi NTP ini? Yang pertama adalah harga dari produk yang diterima petani. Artinya, kalau harga dari produk-produk pertanian itu cenderung fluktuatif atau turun, itu bisa berdampak kepada income petani tersebut. Nah lalu pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Jawaban sederhananya adalah karena tata niaga. Tata niaga dari produk-produk pertanian atau komoditi pertanian ini akan mempengaruhi harganya. Kalau kita bicara tata niaga bisa kita bagi tiga, tata niaga internasional, tata niaga nasional, dan juga tata niaga lokal. Ini saling terkait. Jadi kalau misalnya tata niaga yang paling dominan adalah tata niaganya lokal, berarti ini bisa kita intervensi harusnya. Tapi kalau itu tata niaga nasional, berarti harus ada kebijakan untuk mengantisipasinya. Nanti di rekomendasi saya buat salah satunya. Lalu yang ketiga adalah inflasi. Meskipun katakanlah yang diterima petani itu besar, tapi kalau inflasi itu tidak terkendali atau naik terus, pastilah daya beli petani itu menjadi lemah atau menurun. Jadi ini tiga faktor yang bisa kita kaji lebih dalam, lalu bisa kita buat petanya apa yang bisa kita intervensi untuk merestorasi ekonomi pertanian di Sumsel. Yang berikut isunya terkait dengan hilirisasi. Kalau saya menggunakan data industri besar sedang yang menggunakan komoditas pertaniannya. Di Provinsi Sumsel, ini kalau Ibu Bapak mudah-mudahan angkanya sangat kecil ya. Itu ada beberapa, ada industri makanan, minuman, industri kayu, lalu industri kertas, industri karet. Jika kita bandingkan dengan ini termasuk IKM, ini tidak termasuk IKM, ini industri besar dan sedang. Nah, Ibu Bapak, kalau kita bandingkan, ini ada 274. Kalau kita bandingkan secara nasional ini masih sedikit sekali. Kalau kita pecah per industri pun ini masih relatif rendah. Jadi ini catatan juga bahwa hilirisasi itu is a must. Jadi hilirisasi itu sebaiknya memang kita sudah lakukan. Nah lalu isu yang berikut terkait sektor pertanian terkait kredit investasi. Slide please. Ibu Bapak, saya bandingkan total kredit investasi dan yang merah-merah itu adalah kredit investasi di sektor pertanian.
kelihatan sekali sangat-sangat rendah. Jadi kredit investasi, datanya dari Bank Indonesia, untuk sektor pertanian itu masih rendah. Lalu mungkin pertanyaannya mengapa? Salah satunya persyaratan untuk mendapatkan kredit dari perbankan di sektor pertanian itu sebagian besar itu sulit dipenuhi oleh katakanlah petani-petani yang masih mungkin berpendapatan atau mungkin usahanya yang belum besar. Nah, ini barangkali jadi PR juga. Kalau ini terjadi terus berarti mereka punya keterbatasan modal, ya berarti untuk next step-nya mungkin menjadi juga terkendala. Baik, saya lanjut, next slide. Isu yang berikut adalah sampai dengan September 2021. Untuk sektor pertanian hanya 5,75 juta US dollar. Jadi pertanyaannya begitu banyak ya ekspor kita, tapi yang bisa kita ekspor hanya 5,75. Dibandingkan dengan industri, dibandingkan dengan pertambangan. Oke. Lalu next slide, ini juga terkait dengan ekspor tadi Ibu Bapak. Mari kita lihat yang merah, ya, yang merah itu adalah ekspor dalam konteks produk pertanian ya, yaitu karet dan barang dari karet itu turunnya banyak sekali. Buah-buahan turunnya banyak sekali, jadi yang angka di bawah itu adalah yang menunjukkan penurunan yang besar. Lalu kayu dan barang dari kayu juga mengalami penurunan yang besar. Yang tinggi hanya pulp dari kayu. Nah, ini artinya catatan kita juga ya untuk bisa nanti membuat peta ya Bu Eko ya, mungkin apa yang perlu kita dorong untuk dari sektor pertanian. Yang berikut adalah potensi sektor pertanian. Saya melihat potensi ini dari sisi demand, dari sisi permintaan terhadap produk-produk pertanian. Nah, yang pertama itu saya lihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia menurut kelompok komoditas. Ibu Bapak mudah-mudahan kelihatan juga ya, kalau nggak kelihatan saya minta maaf nanti bisa mungkin diperbesar lagi. Nah, untuk permintaan tertinggi di Indonesia ya untuk komoditi sayuran, untuk komoditi pertanian itu adalah makanan. Tapi makanan di sini adalah makanan minuman jadi, berarti sudah diolah atau memang makanan dari sektor pertanian yang siap dikonsumsi. Lalu rokok dan tembakau, padi-padian, sayur-sayuran, ikan, telur, daging, buah-buahan. Ini semua adalah konsumsi penduduk Indonesia per bulan, jadi yang pengeluaran per kapitanya tinggi. Artinya ini menunjukkan permintaan untuk sektor pertanian itu memang tidak pernah selesai, tidak pernah putus, akan terus meningkat dengan semakin banyaknya penduduk Indonesia. Lalu yang berikut, saya juga melihat permintaan dari sisi ekspor. Nah, Ibu Bapak bisa lihat, ini ada beberapa komoditi ya, komoditi pertanian yang diminta atau didemand oleh negara lain. Yang pertama yang tinggi ya, saya ambil di sini yang permintaannya tinggi. Jadi mungkin kita hanya tahu kalau buka data ekspor yang pertama karet begitu. Tapi ternyata di luar itu kalau kita pakai kode 4HS, 4HS itu untuk kode ekspor, komoditi ekspor, itu yang tinggi itu adalah kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, itu kelompoknya. Tapi saya yakin Sumsel itu adalah kelapa. Nah, negara yang impor produk kita ini adalah Tiongkok, Vietnam, Thailand. Jadi kalau kita punya catatan begini, kalau Ibu Bapak nanti membina petani-petani ataupun usaha pertanian dan arahnya ke komoditi ini, setidaknya Ibu Bapak sudah punya catatan ke negara mana saja. Lalu misalnya bahan nabati lainnya itu diminati oleh Jepang, Tiongkok, Thailand. Lada itu Ibu Bapak mungkin tahu di mana
ladang yang terbesar di Sumsel ya, itu yang minta itu yang tertinggi Vietnam dan India. Lalu di sini ada minyak kelapa sawit. Yang minta di sini India, Jerman, Malaysia, Vietnam. Jadi kalau kita pakai 4H, lalu ada minyak kelapa, lalu ada bungkil dan residu lainnya. Ini catatan-catatan mungkin bisa kita pakai untuk mengambil langkah selanjutnya, setidaknya kita membuat peta dari sektor pertanian, produk mana saja yang permintaan dunia tinggi. Baik, saya coba membuat kesimpulan. Yang pertama, sektor pertanian Sumsel itu penting dalam konteks satu penciptaan nilai tambah. Begitu sektor pertanian itu pertumbuhannya positif atau meningkat, berarti di situ ada penciptaan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah berarti ada peningkatan pendapatan faktor produksi. Dan faktor produksi itu berarti semua yang digunakan dalam proses produksi kecuali kita lihat inputnya. Lalu multiplier effect. Tadi Ibu Eko juga sudah menjelaskan bagaimana sektor pertanian ini bisa menciptakan efek berkali-kali. Jadi kalau misalnya katakanlah sektor perikanan kita itu bisa kita optimalkan, ya itu mungkin bisa nanti masuk ke kaitkan dengan industri pengalengan ikan ya, yang kayak ini kita sudah ada ya Bu Eko ya. Oke. Lalu penyerapan tenaga kerja dan penerimaan dari ekspor. Nah lalu juga kita lihat juga bahwa kesimpulannya nilai tukar petani yang fluktuatif, lalu hilirisasi yang belum optimal, lalu investasi yang masih rendah. Nah ini mungkin yang rekomendasi mungkin ya, yang mungkin bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak di sini. Yang pertama, restorasi ekonomi pertanian Sumsel itu dapat dilakukan pertama, memperbaiki tata niaga komoditi pertanian yang akan mempengaruhi nilai tukar petani dengan meminimalkan terjadinya rente ekonomi. Rente ekonomi mungkin kalau bagi dunia usaha agak sensitif ya. Tapi itu perlu, kalau kita berpihaknya kepada petani ya mau tidak mau ini harus dilihat. Yang kedua, akselerasi implementasi untuk hilirisasi dengan mengacu kepada kebutuhan atau permintaan pasar. Misalnya, industri tepung beras, Oku Timur, kalau misalnya kita ditanya apakah di sana sudah ada perusahaan besar yang mengolah beras menjadi tepung beras lalu kita supply ke Bogasari. Nah itu mungkin pertanyaan Ibu Bapak mungkin bisa jawab, mungkin tahu ya. Lalu tepung jagung, kelasnya di sini kualitasnya premium bukan kualitas yang biasa-biasa. Nah ini untuk apa? Ini untuk menciptakan nilai tambah dan juga multiplier effect. Lalu yang ketiga, membentuk bank khusus pertanian. Sepertinya wacana ini sudah lama ada, tapi sulit sekali terrealisasi. Bank khusus pertanian dan koperasi induk untuk produk pertanian. Kalau bank tadi untuk akses modal dan kalau koperasi tadi untuk akses pasar. Rekomendasi ini saya tulis di sini itu juga dari beberapa lesson learned dari beberapa negara yang basisnya adalah sektor pertanian. Lalu yang keempat, mengintegrasikan sektor pertanian dengan pembangunan atau program sektor lain. Nah tadi pagi saya baca di Sripo bahwa Oku Timur sudah menetapkan jadi agropolitan ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud di sini, ini contohnya saja misalnya dan juga kita lihat dari misalnya saja lesson learned dari Jawa Timur. Bagaimana Jawa Timur itu bisa memanfaatkan areal pertanian itu menjadi area destinasi wisata juga. Jadi saya membayangkan misalnya kalau kita berwisata, jadi bukan hanya foto bunga-bunga ya Ibu, tapi misalnya ada kebun jagung katakanlah, ada areal tanam jagung yang luas, di situ bisa dibikin mungkin katakanlah ada usaha atau UMKM yang mengolah jagung itu dan itu dibikin semenarik mungkin. Saya nyambung dengan Ibu Eko dan Ibu
Ibu Ayu ya, tadi yang minta dibikin pusat UMKM, itu sangat mungkin. Nah, untuk bikin gedungnya itu bisa pakai DAK ya, Bu Eko ya, betul ya, DAK diusulkan untuk DAK untuk membuat gedung UMKM-nya. Lalu yang kelima, diperlukan infrastruktur utama dan pendukung untuk mobilitas input dan output dari sektor pertanian. Ini Ibu Bapak yang bisa saya, Ibu Bapak di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Prof. Bernadette Robiani. Begitu tertatanya sampai kepada rekomendasi, ini sangat memudahkan panitia nantinya. Terima kasih. Selanjutnya narasumber kita Bapak Dr. M. Umar Harun. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Unsri, golongan sekarang 4B dalam proses pengurusan guru besar. Amin, amin ya Pak ya. Karena kalau udah lektor kepala itu sudah associate professor, dikit lagi. Beliau SD di Batu Raja, SMP Batu Raja, SMA Palembang, S1-nya Unsri, S2-nya Bandung, dan S3-nya juga Bandung, Unpad ya. Saat ini beliau adalah anggota DRD Sumsel dan juga tim penyusun Sumsel Lumbung Pangan, Blueprint Perkebunan Sumsel, SID Ofla Rawa Sumsel. Dan beliau juga memiliki 3 paten untuk pupuk organik dan pupuk cair. Kepada Bapak sekarang waktu 11.18 sampai 11.38 kami berikan waktunya Pak. Terima kasih Bu Moderator, saya mohon izin berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu DPP, DPW, DPC, Partai Nasdem yang sudah mengundang kami untuk hadir pada kesempatan ini. Kami menyampaikan terima kasih. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari, saya lihat dari Golkar nih teman, kemudian dari P3 gitu Pak ya. Kemudian dari Hanura, kemudian Bapak-Bapak yang mewakili dinas yang hadir pada kesempatan ini ada mitra kita itu Pak Bambang begitu. Terima kasih Pak. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang restorasi pertanian tanaman pangan di Sumatera Selatan. Tadi kita sudah lengkap mendengarkan informasi bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Eko tentang infrastruktur yang mendukung pertanian, kemudian sudah dibedah tadi informasi secara mikro oleh Prof. Dedet tentang ekonomi pertanian, yang semua itu menurut saya adalah bagian daripada OPAM begitu. Nah saya pada kesempatan ini tentunya mungkin juga akan didukung oleh Pak Bambang dari Dinas Pertanian, tadi akan membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ONPAM di bidang pertanian Bapak-Bapak. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang restorasi pertanian tanaman pangan. Next. Oke, next. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, tadi tersirat apa yang disampaikan oleh Ibu Eko dan Prof. Dedet bahwa inilah potret kondisi real pertanian yang ada di Sumatera Selatan yang berhubungan dengan kondisi makroekonomi pertanian di Indonesia begitu. Nah kalau kita perhatikan data bahwa kalau kita perbandingkan data produksi tanaman pangan khususnya padi itu adalah dari 2019 kita bandingkan dengan 2020 itu terjadi penurunan sekitar 0,19% dari sisi luas panen. Dari sisi produksi kita meningkat 0,08%. Apa artinya di sini? Artinya di sini bahwa upaya kita di bidang pertanian tanaman pangan khususnya padi masih terbuka luas. Jadi walaupun kita turun dari luas panen,
tapi ternyata produksi kita masih meningkat. Artinya kita masih bisa bekerja untuk meningkatkan hasil lebih tinggi lagi begitu. Ini adalah peluang begitu yang saya kira di Sumatera Selatan walaupun di Indonesia seperti ini, tetapi di Sumatera Selatan ini masih menjadi semangat buat kita. Oke, next. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya juga akan sampaikan bahwa walaupun produksi luas tanam kemudian yang turun di di Indonesia, ternyata tahun kemarin luas tanam atau panen padi di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Dari angka BPS yang saya pelajari itu adalah meningkat sekitar 2,2 Pak ya, 2,2 sekian persen begitu. Jadi ini adalah suatu prestasi menurut saya dalam kondisi keterpurukan Indonesia, Sumatera Selatan bisa berkontribusi di dalam peningkatan produksi padi nasional. Nah, kalau kita bicara padi, tanaman pangan begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, jujur kita akui sampai saat ini kalau lahan untuk sawit itu sawit yang keluar Pak. Kalau lahan areal karet yang keluar karet kan Pak. Nah, yang kasihan ini arealnya Pak Bambang ini, areal persawahan. Yang keluar kita paksa padi, keluar timun, keluar apa lagi? Jagung, keluar apa lagi? Nah, ini yang menurut saya mulai harus kita restorasi Bu Eko. Oleh sebab itulah saya sudah bekerja keras selama 10 tahun ini meneliti apakah mungkin kebun sawit itu mengeluarkan porang yang sekarang tren, mengeluarkan jengkol, mengeluarkan duren Pak di sawit dan di karet. Karena porsi perkebunan dalam mengintervensi sektor tanaman pangan dan hortikultura ini sangat besar. Oleh sebab itulah ini adalah tantangan bagi pihak universitas, bagi pihak peneliti, bagaimana kita menghasilkan varietas-varietas baru yang tahan di bawah tanaman karet maupun perkebunan Bapak Ibu sekalian. Karena inilah yang menjadi PR besar buat kita semua. Di sisi lain Pak, bahwa pertanian tanaman pangan kita ini berhadapan dengan 5 tekanan yang menurut saya sangat besar pengaruhnya. Yang pertama perubahan iklim Pak. Bapak Ibu mungkin tidak sadar bahwa Pak Bambang ini saya tahu pusing 7 keliling. Musim tanam di jalur sudah mundur 1 bulan. Kan simpel kan Pak? Apa akibatnya Pak? Petani kita punya utang tambah panjang. Tambah bengis petani kita untuk dikumpulkan oleh Pak Bambang. Nah, ini dampak yang kita rasakan gitu ya. Bahasa gampangnya begitu saya buat. Akibat perubahan iklim. Kemudian yang kedua, tingkat konsumsi nasional maupun Sumsel terhadap pangan ini makin lama makin meningkat. Ini juga ancaman menurut saya yang harus kita kendalikan. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Yang seperti sudah saya singgung. Kemudian alih kerja petani Pak. Nah, konon di Indonesia dan di Sumatera Selatan sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dari sekian banyak pemuda tani yang ada di pedesaan, yang saya ajak ngobrol, dari 10 orang, Pak masih mau tidak jadi petani anak-anak itu? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Artinya ini ancaman besar Pak yang harus mulai ke depan kita antisipasi. Nah, akibatnya dari 5 masalah tekanan eksternal tadi akan muncul di ujung. Muncullah masalah yang seperti Ibu Eko bilang tadi, infrastruktur kita dari nol, kemudian dari perbaikan dan seterusnya tadi yang kita rasakan saprodi yang masih kurang, modal usaha, kemudian muncul lagi perlunya pendampingan, kita muncul lagi kekeringan, masalah-masalah tersebut akan muncul. Nah, untunglah saya lihat kondisi-kondisi eksternal yang besar ini satu persatu mulai dibedah. Tadi dengan jelas secara teknis data-data tadi disampaikan oleh Ibu Eko dan Prof. Dedet begitu. Nanti mungkin saya minta Pak Bambang juga memperjelas apa sih peran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengentaskan persoalan besar ini. Seperti dengan Ibu Eko udah tahu ini Opla Rawa Bu Eko ya. Kita udah beberapa kali ini ketemu kan. Di Gelanggang saya dengan Ibu Eko ini terjadi debat kusir antara Ibu Eko dengan tim Unsri begitu.
dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian saya lihat pemerintah provinsi juga sudah membantu, memfasilitasi. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, yang saya baca di koran ini Pak Bambang. Saprodi, modal kerja, ya, asuransi tani, saya baca di koran semuanya. Teknisnya saya tidak tahu. Tapi menurut saya itu adalah suatu peran betul ya, di IT dan Ekom di bidang pertanian. Menurut saya juga itu adalah pekerjaan yang sudah mulai ditumbuh kembangkan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini dinas dan gubernur ya dalam mengantisipasi masalah umum yang terjadi di sektor tanaman pangan yang pada akhirnya secara bertahap tujuannya adalah mensejahterakan petani. Oke, next. Oke, next. Inilah informasi umum Bapak-bapak, Ibu-ibu yang datanya ini saya ambil dari bahan paparan Pak Bambang. Tapi kebetulan beliau datang ke sini, jadi nggak enak saya nyampein. Tapi yang perlu dicatat Pak, bahwa yang dari data Pak Bambang, bahwa lokasi persawahan kita itu 70% berbasis lahan alami, lahan basah, lahan rawa yang terdiri dari lebak dan pasang surut. Apa yang akan terjadi? Banyak sekali masalah yang muncul di sana. Oleh karena itulah kami mendukung optimalisasi lahan-lahan lebak yang kontribusinya menurut saya cukup besar, 27% terhadap luas areal persawahan di Sumatera Selatan. Oke, next. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, nah kalau kita tilik bahwa kalau kita bicara tanaman pangan, maka tentunya bukan sektor padi saja. Bukan sektor singkong saja, tetapi sektor pangan itu adalah banyak dari bisa berasal untuk protein, bisa karbohidrat, bisa lipid begitu ya. Jadi sumber vitamin, sumber karbohidrat, sumber protein nabati. Oleh sebab itulah di kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan masalah makro tanaman pangan begitu. Nah, kita di Sumsel saat ini mengalami pertumbuhan produksi ya, yang angkanya saya lihat sangat baik 2,23% menjadi peringkat kelima nasional. Di sisi lain ada 15 provinsi di Indonesia mengalami nilai merah. Artinya angka pertumbuhan produksi padi provinsinya mengalami penurunan. Jadi kita sangat bersyukur mendapatkan angka 2,23%, walaupun demikian kita masih perlu untuk lebih lanjut meningkatkan produksi. Karena apa? Karena potensi kita memang besar. Karena itulah kita ingin memberikan kontribusi kepada nasional menjadi lebih tinggi lagi dalam sektor beras. Oke, next. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saya juga memperbandingkan data dari BPS Sumsel tahun 2019. Mohon kita perhatikan angka-angka pembanding. Jadi saya bandingkan dan saya simboli, mohon maaf Pak Bambang ya, ada min, ada plus. Artinya penambahan luas dan produksi. Tolong angka 0 dan minus itu bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah kita bahwa di Sumsel itu luas panen jagung yang pernah kita tanam itu oleh petani hampir 139.000 hektar. Nah, karena itulah kita kepingin ke depan berapa lagi. Di Sumsel pernah ditanam kedelai pada tahun 2018 itu sekitar 10.000 hektar dengan produktivitas 16.000 ton. Artinya angka produktivitas kita sekitar 1,6 ton. Ini menurut saya produktivitas kedelai yang sudah tergolong tinggi begitu ya, yang sudah dicapai oleh Sumsel. Kacang tanah kita pernah menanam 2.600 hektar kacang hijau. Nah, ini yang gawat Pak, singkong. Singkong di kita pada tahun 2018 mengalami penurunan luas tanam sekitar cuma tercapai 4.600 hektar. Harga begitu Ibu Dedet. Akibatnya hilang minat daripada petani untuk menanam. Jadi di sektor tanaman pangan ini
di BPS menanam pada tahun 2020 132 hektar lah bawang merah. Jadi kita punya potensi pengembangan bawang merah, kita punya potensi pengembangan cabai, kemudian kita punya potensi pengembangan kentang. Terus terang kentang kita ini impor dari Padang, Sumatera Barat. Padahal kita punya potensi. Sekitar pernah ditanam 51 hektar dengan produktivitas yang sangat tinggi. Kalau kubis kita sudah tahu, kita juga punya potensi bawang putih Bapak Ibu sekalian. Karena pernah tertanam 128 hektar menurut BPS. Oke, next. Nah, bagaimana menggerakkan komoditi pangan dan hortikultura? Tentunya ada 3 pendekatan menurut kami dari sisi on-farm. Pertama lahan, kemudian yang kedua dukungan, yang ketiga pendampingan begitu. Oke, next. Nah, saya ingin sampaikan terutama bagi anak-anak muda, bagi kita teman-teman bisnis, apa sih bisnis yang bisa dikembangkan di sektor tanaman pangan? Itu yang paling penting begitu. Nah, menurut kami dari pengalaman hidup yang sudah kami lalui Bapak Ibu, bisnis pertanian itu sekarang ini yang menjanjikan itulah bisnis benih Pak. Mau benih jagung, benih kedelai dan seterusnya. Menarik, tinggal fokus enggak. Kemudian produk pangan, ini juga menarik. Kemudian bahan olahan yang seperti tadi disinggung oleh Prof. Dedet, bahwa sektor olahan ini sudah menduduki kontribusi nomor 1. Kemudian yang menarik lagi bisnisnya adalah pestisida, pupuk, hormon, kemudian organic chemical, itu juga menjadi bidang yang mungkin ke depan bisa dikembangkan. Nah, kemudian sarana pertanian seperti alat mesin, pengemasan, perbengkelan, IT, alat survei, alat lab pertanian, kemudian laboratorium lapang. Itu juga adalah bisnis-bisnis yang menurut kami bisa dikembangkan di Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pembangunan sektor pertanian tanaman pangan oleh kita semua begitu Pak. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah pembangunan pertanian harus terus dipertahankan kontinuitasnya agar dapat menjadi tumpuan untuk mensejahterakan petani di Sumatera Selatan. Yang kedua, produksi dan produktivitas tanaman pangan Sumsel perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama eksekutif, legislatif, dan yudikatif mungkin ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan pertanian tanaman basis ekosistem dan sosial setempat yang didukung dengan teknologi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Banget 11.35, hebat ya Pak. Selanjutnya ada waktu 10 menit untuk pembicara kita, Bapak R. Bambang Pramono, lahir Yogyakarta 15 Maret 1967. Tugas sekarang adalah PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pendidikan D3 APP Bogor, S1 Sayakirti Sosial Ekonomi Pertanian, Unsri S2 Agribisnis dan S3-nya Administrasi Bisnis Universitas Malang. Nomor HP tercantum di bawah ini. Nanti saja Pak ya. Silakan Pak Bambang, kami berikan waktu 10 menit. Sekarang 11.36 ya Pak. Baik, terima kasih Bu Ayu sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber yang hadir, komponen Partai Nasdem dan partai yang lain yang sempat hadir bersama di dalam seminar kita pada hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan, aktivitas maupun sinergisitas yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura selama 3 tahun terakhir. Bapak Ibu sekalian, kami diundang di sini sebagai peserta, tetapi kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada mitra pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, yaitu Partai Nasdem. Di ulang tahun yang ke-10
topik yang diangkat dalam seminar ini adalah spirit restorasi dalam pembangunan ekonomi. Sumatera Selatan maju untuk semua. Kita plus untuk Partai DPW Masdem. Semula menjadi peserta seminar, kami mengajukan kepada Pak Prof. Muhammad Toha, Pak, izin menyampaikan beberapa isu terkini terkait dengan sektor pertanian tanaman pangan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi izin kepada kita semua, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, slide pertama, saya sengaja menyandingkan Partai Nasdem ada aksinya, tidak hanya sebatas seminar saja. Mudah-mudahan kinerja sinergisitas yang disampaikan oleh Bu Eko bahwa ini adalah mengembalikan kepada kitohnya, ya, mengembalikan kepada kondisi awal. Sama seperti restorasi di pertanian, itu ada peraturan pemerintahnya juga melalui PP 57 tahun 2016, ternyata untuk mengembalikan produktivitas lahan yang ada di Sumatera, salah satunya restorasi. Yang kedua, Bapak Ibu, terhadap produktivitas lahan yang ada di Sumatera Selatan. Tadi slide saya sudah disampaikan Pak Umar Harun bahwa dari luas lahan di Sumatera Selatan 470.602 hektar, 72%-nya Bapak Ibu sekalian itu terdiri dari lahan rawa. Lahan rawa ada 2, 1 lahan lebak dan 1 pasang surut. Lahan rawa lebak Sumatera Selatan adalah terluas di Indonesia. Hanya 5 provinsi di Indonesia yang mempunyai lahan rawa lebak, itu Riau, Jambi, Kalsel, dan sedikit Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan alhamdulillah mempunyai potensi dan luasan yang paling tinggi se-Indonesia. Slide berikutnya bisa kita lihat di potensi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, irigasi di Sumatera Selatan hanya 12% saja. Selanjutnya lahan tada hujan itu hanya 15% saja. Tolong slide. Ya, lanjut lagi. Halaman 4 ya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, Bu Ayu, Bu Moderator, lahan rawa kita dominan di Sumatera Selatan 72%. Yang dipaparkan oleh Bu Eko tadi baik saja, ya. Yang menyebabkan pertanaman di tahun 2021 itu karena iklim kemaraunya kemarau basah, maka pertanaman kita itu mundur menjadi 3 dasarian ke belakang. Semula bertanam sudah bisa dilakukan untuk lahan-lahan lebak seperti di Sako, rambutan, ya. Itu sudah bisa dilakukan di bulan-bulan Juni, itu mundur di bulan Juli, Agustus. Sehingga di musim tanam kedua ada pergeseran. Tadi sudah disampaikan angka BPS bahwa kemungkinan produksi kita akan turun dibanding dulu dari 2,7 juta menjadi 2,54 juta. Cukup besar penurunannya dikarenakan adanya perubahan iklim. Tetapi ada 2 hal Bapak Ibu sekalian, Bu Eko, indikator atau indikasi keberhasilan pertanian. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah produktivitas. Mudah-mudahan walaupun produksi kita menurun hampir 160.000 ton GKG, insya Allah mudah-mudahan dengan kinerja Pak Gubernur, dengan dorongan 1.400 tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian, produktivitas kita insya Allah akan naik. Ini indikasinya, mudah-mudahan produktivitasnya meningkat, insya Allah akan menyebabkan produksinya juga meningkat tergantung daripada kondisi iklim. Selanjutnya ini slide mengenai penggunaan lahan, bisa kita lihat berjayanya Sumatera Selatan Bapak Ibu sekalian itu di tahun 2017 ke bawah. Karena apa? Karena lahan yang tercantum di BPS itu 621.000 ya,
Lahan yang tercantum di BPS itu 621.000. Tetapi sejak 2018, 2019, 2020, lahan Sumatera Selatan, baku sawahnya itu berkurang 150.000 hektar. Hanya menjadi 470.603 hektar. Apa yang menyebabkan berkurangnya lahan baku sawah di Sumatera Selatan? Pada saat penginputan data yang dilakukan oleh BIK, pemetaan lahan di Sumatera Selatan sebagian besar lebaknya tertutup air, Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak teridentifikasi sebagai lahan sawah. Nah ini selama 2 tahun terakhir sudah kita lakukan updating, termasuk tahun ini juga kita melakukan validasi untuk mengembalikan ke lahan luasan semula 621.000 hektar. Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian pangan di Sumatera Selatan. Yang pertama adalah indeks pertanaman, Bapak Ibu sekalian. Indeks pertanaman kita masih jauh di bawah nasional. Kalau nasional itu 150%, kita baru 123%. Jadi kalau kita kalikan dengan luas baku sawah 470.602 hektar dikali 1,23%, maka dia tidak akan sampai 600.000. Hanya 539.000 saja. Luas panen 1 tahun Sumatera Selatan. Ini permasalahan utama. Apa penyebabnya? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eko bahwa infrastruktur lahan dominan. Infrastruktur lahan dominan yang ada di Sumatera Selatan itu belum baik. Selanjutnya propritas kita. Propritas kita itu masih di bawah nasional. Propritas itu adalah produksi rata-rata dalam hektar yang ada di Sumatera Selatan masih belum mencapai 5 ton untuk padi. Nasional itu sudah 5,1. Penyumbang tertinggi propritas rendah itu 5 kabupaten. Yang pertama mana? Banyuasin. Banyuasin dengan luas lahan sawah terluas di Indonesia. Bukan hanya terluas di Sumatera Selatan. Propritasnya baru 4,3 ton per hektar, Bapak Ibu sekalian. Jauh di bawah nasional, jauh di bawah Sumsel yang 4,9. Yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan terhadap perbaikan pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya di sektor tanaman pangan dan hortikultura. Yang pertama upaya beliau adalah melakukan rapat kerja daerah di tanggal 23 Februari yang lalu. Kita kumpulkan semua bupati wali kota se-Sumatera Selatan. Kita menuju satu data, kita menuju satu database jumlah petani yang ada di Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, database kita cukup lemah. Database berdasarkan angka statistik, jumlah petani di Sumatera Selatan 1,07 jiwa. 1,07 juta jiwa. Tetapi yang tercantum di tahun 2020 berdasarkan sistem informasi penyuluhan pertanian, aplikasinya Kementerian Pertanian, baru terdaftar 554.000 petani. Baru separuhnya karena berbasis nomor induk kependudukan. Dalam 1 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian, sejak adanya tenaga pendamping peningkatan ekonomi pertanian yang disebar di 17 kabupaten kota, alhamdulillah per tanggal 30 Oktober tahun 2021 sudah tercatat 753.000 petani Sumatera Selatan yang tercantum di sistem informasi penyuluhan pertanian. Artinya apa? Artinya ada penambahan hampir 200.000 ya, petani yang tercatat berdasarkan nomor induk kependudukan. Dan ini potensi untuk menambah pupuk subsidi kita. Karena apa? Karena pupuk subsidi itu berbasis daripada NIK atau petani yang tercantum di simulutan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup tindak lanjut. Kami Dinas Pertanian akan mengajak Partai Nasdem melakukan sinergisitas terhadap potensi yang terbesar yang ada di Sumatera Selatan.
Apa itu? Yang pertama, mudah-mudahan ini bisa dimasukkan dalam rekomendasi dan tindak lanjut. Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian itu punya alat eskavator 151 unit. Yang kedua, Dinas Pertanian itu punya tenaga penyuluh di 3.200 desa. Nah, potensi inilah Bapak Ibu sekalian yang kami akan ajak Partai Nasdem bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan petani melakukan langkah aksi nyata. Kita akan merestorasi lahan-lahan lebak yang selama ini tidak bisa kita manage airnya dengan pembuatan tanggul, pembuatan saluran, dan pompanisasi. Contoh nyata sudah ada, yaitu persawahan PP Buyung yang ada di pinggiran jalan tol. Itu semula lahan lebak, Bapak Ibu sekalian. Itu semula lahan lebak, di tahun 2019 direstorasi oleh penggilingan padi beras Topi-Toki, sekarang sudah 1,75% indeks pertanamannya, hampir 2%, Masya Allah, luar biasa. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, potensi terbesar di Lebak, tapi belum kita sentuh. Kita ingin mengajak dengan adanya eskavator, kita akan memberikan pinjaman bantuan gratis kepada Partai Nasdem dan komponennya. Kita ajak petani, ya, kita ajak petani bagaimana membuat menjadi 2 kali. Kita sama-sama ke PP Buyung. Coba slide berikutnya bisa dilihat. Ini saya mengajak. Terus lanjut, slide terakhir, inilah lokasi lebak yang sudah direstorasi Bapak Ibu sekalian. Tidak kurang Pak Amran Sulaiman, ya, Pak Menteri kita, Pak Dirjen, kita datang ke sini melihat lebak yang sudah sampai 1,71%, pertanamannya mendekati 2%. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya ini Bu kalau disuruh ngomong karena memang dari Akademi Penyuluh, bayar betahan apalagi gratis gini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, apresiasi untuk topik yang diangkat, semuanya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Sumatera Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik Liga Mahasiswa, mungkin sudah mendengar dari paparan yang pertama sampai terakhir bahwa peluang kesempatan kerja di sektor pertanian itu sangat besar. Jadi mari kita manfaatkan supaya Sumsel bisa menjadi tidak nomor 3 tapi nomor 1. Azan ya Pak ya.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Diskusi kita. Ini ada yang WA untuk bertanya. Saya berikan kesempatan pertama kepada Mas Diki Pramandari. Nah, silakan Mas Diki yang akan bertanya. Ini petani milenial kita, Bu. Silakan Mas Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Herman Deru dan sebagai Gubernur Sumatera Selatan, dan yang terhormat kepada Ketua dari Partai Nasdem dari seluruh perangkat DPP Partai Nasdem, dan yang terhormat pada bapak-bapak dan ibu-ibu para narasumber. Di sini sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan memberi selamat kepada Bapak Haji Herman Deru yang ditetapkan sebagai tokoh tani di Sumatera Selatan. Nama saya Diki Pramandari, yaitu tempat tinggal di Desa Sri Agung, Kecamatan Banyuasin. Di sini Pak ada permasalahan masalah pertanian, ya mungkin kita jalan keluar dan minta solusinya, yaitu masalah pupuk gitu. Pupuk ini di dalam di desa kita ya mungkin ya. Oh. Iba ngulangi yang Mas tadi. Ada permasalahan untuk yang kami hadapin sekarang, yaitu masalah pupuk. Pupuk ini memang ada yang dari bantuan yang subsidi, yaitu melalui RDKK, tetapi tidak seluruhnya yang untuk di lahan pertanian kita mendapat yang subsidi. Jadi sehingganya mereka harus memakai pupuk yang non subsidi. Jadi yang kami permasalahan sekarang masalah harga gitu Pak. Sekarang harga pupuk yang non subsidi itu sudah mencapai 400 lebih di desa kami. Hampir 460, sedangkan yang subsidi hanya 100 sekian kan. Gitu. Nah itu yang diharapkan kalau memang itu pupuk memang dihargai memang non subsidi, memang ditetapin hari itu, tolong untuk hasil panen dan padi kami tolong disetarain nilai panen kami gitu Pak. Adapun yang masalah kedua yaitu masalah pinjaman kur dari bank. Kemarin memang ada 2 tahun yang lewat ada pinjaman dari bank pemerintah, yaitu dana Bank BRI.
Dan tahun ini mereka tidak bisa melayani karena ada perubahan wilayah, sehingga kami tidak bisa minjam lagi ke bank BRI tersebut gitu. Kalau seandainya memang ada pinjaman dari bank Makurdi itu sangat membantu bagi kami karena bunganya sangat kecil gitu. Jadi petani-petani tidak mengharapkan pinjaman dari pengusaha atau gudang yang pinjaman pupuk itu agak lebih tinggi. Orang gudang bingung mau berapa lagi, mau ditaruh ke petani gitu. Yang kedua yaitu masalah percepatan tanam. Kami alhamdulillah sudah 5 tahun ini untuk percepatan tanam sudah nanam 2 kali sampai 3 kali. Ya, untuk di Banyuasin, Pak. Yang pertama kami itu di bulan 10 ini sudah ada penanaman, alhamdulillah sudah umur sekitar 15 hari. Mungkin kepanen yang pertama mungkin di bulan 2 sudah hasil panen. Nah itu. Yang untuk panen kedua yaitu dari bulan 3 sampai ke bulan 6 untuk dan untuk yang panen ketiga itu kami tanam jagung. Tapi di sini ada permasalahan buat kami. Dari penanaman yang pertama itu percepatan tanam alhamdulillah kami bisa mencapai di bulan 2. Sedangkan untuk tanaman kedua itu kami kendala dengan masalah pengolahan lahan. Gitu. Karena karena pengolahan kedua dia harus cepat gitu Pak. Kami karena keterbatasan alat dan keterbatasan untuk pengelolaan lahan, jadi seharusnya penanaman kedua itu di bulan 3 sudah selesai. Ini karena kurang alat untuk pengolahan lahan atau panen padi itu bisa nyampe di bulan 4. Jadi tidak ketemu masalah panen ke depannya gitu untuk penanaman jagung. Gitu. Karena kalau cepat mungkin di bulan 3 sudah bisa kami tanaman yang kedua. Gitu. Dan di bulan 6 dan bulan 7 itu kami sudah penanaman jagung. Lebih cepat gitu Pak, masalah jagung. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini kami sudah penanaman jagung. Ada yang permasalahan yang untuk jagung, karena di musim sudah kemarau, kami penanam jagung ada kendala masalah hama, yaitu masalah tikus gitu Pak. Itu memang sudah dari pemerintah sudah mengupayakan bermacam upaya untuk menyelesaikan masalah hama tikus. Dari mulai burung hantu segala macam, tapi masih ada gitu kan untuk penanaman jagung. Ini ada juga contoh lah untuk dari penanaman jagung yang ada videonya. Kalau bisa ini tayangin. Oke. Itu yang berada di Desa Sri Agung, Pak. Ini Pak, salah contoh saking banyaknya tikus di desa kami, gitu, khususnya. Bagus ini. Iya. Untuk bulan 8, bulan 9, bulan 10 ini kemarin Pak. Nah itu loh Pak, mungkin kami dari petani, dari khususnya di Desa Sri Agung Kecamatan Banyuasin ingin minta solusinya bagaimana petani bisa bertanam dengan maksimal mungkin. Kalau untuk jagung kami harap dari petani ada semacam suatu fiber lah untuk mengendalikan masalah tikus untuk ditanam jagung. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki. Sepertinya pertanyaan ini diarahkan ke Pak Bambang semua ya. Silakan Pak Bambang untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mas Diki. Kita lurus untuk pertanyaan milenial Mas Diki ya. Yang pertama masalah pupuk.
Masalah pupuk ini sudah 2 minggu terakhir menguat ke dinas provinsi sampai petani ingin melakukan demo. Seperti yang disampaikan oleh Mas Diki tadi, harga pupuk yang siokianya hanya 4.500 sudah menjadi 9.000 per kilo, atau yang semula itu hanya 230.000, tapi saat ini pasarannya sudah di atas 400.000, terutama pupuk non subsidi. Sebelum kami menyampaikan informasi tindakan apa yang sudah kita lakukan, Mas Diki, untuk pupuk subsidi nasional itu kebutuhannya 24 juta ton, tetapi yang disediakan oleh pemerintah itu hanya 9,5 juta ton. Jadi hanya 35% saja. Sudah pasti kita tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi. Dan kelemahan kita di Sumatera Selatan seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sekalian, petani kita yang tercatat di BPS 1,07 juta jiwa atau KK, itu yang baru terdaftar di Simluhtan, yang boleh nebus pupuk subsidi hanya 500 ribuan, tambah jauh ya. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah ada peningkatan sampai 753.000 jiwa atau petani yang tercantum di Simluhtan. Jadi potensi untuk pupuk subsidi di tahun 2022 mudah-mudahan semakin besar dibanding tahun 2021. Tetapi kita tidak boleh hanya mengandalkan pupuk subsidi saja, Mas Diki. Minggu ini, hari ini tim kita bersama dengan KP3, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, bersama dengan timnya Pak Dirut Pusri, Pak Triwayudi Saleh, sudah 2 hari ini turun ke lapangan. Hari ini ke Telang, ya, hari ini ke Telang untuk bisa mengantisipasi harga pupuk yang cukup tinggi yang ada di tingkat petani. Rencananya akan ada kucuran pupuk dari Pusri, tolong dicatat, minggu depan itu sudah diturunkan oleh distributor, ya, tolong dicatat Mas Diki. Minggu depan kebutuhan pupuk, kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi itu sudah bisa diantisipasi, minggu depan sudah diturunkan oleh distributor pupuk PT Pupuk Sriwijaya. Terus berikutnya tadi juga Mas Diki menyampaikan mengenai hama tikus. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, Banyuasin dengan luas lahan 174.000 hektar lahan baku sawah dengan indeks pertanaman 1,21, masih di bawah Sumsel 1,23, itu lahannya di samping produktivitasnya rendah juga paling tinggi tingkat serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. Tikus memang menjadi faktor utama bagi musim tanam yang kedua dan ketiga. Itu yang dialami oleh teman-teman di Karangagung Ilir. Dan tahun ini Mas Diki ada proyek kita yang namanya intensifikasi 5.000 hektar di Karangagung Ilir. 5.000 hektar itu kita kick off di tanggal 28 Mei oleh Pak Menteri Pertanian. 5.000 hektar di Banyuasin, ada di 2 kecamatan, ya, ada di Rantau Bayur dan ada di Suwaktape dan ada di Karangagung Ilir. Karangagung Ilir itu 3.600 hektar. Hasilnya nanti Mas Diki itu akan ditampung oleh PP Toki dan CP Rusnajaya. Ini menjadi model percontohan nasional untuk food estate Indonesia. Nah, ini tentu saja harus kita antisipasi, jangan sampai hama organisme pengganggu tanaman, jagung, padi itu ada serangan tikus sehingga menyebabkan berkurangnya produksi, bahkan menyebabkan gagal panen. Ini kita kawal Mas Diki, akan kita turunkan nanti tim ke sana, kontak person saya sudah ada, nanti tim akan turun ke sana untuk pengamatan organisme pengganggu tanaman, salah satunya adalah tikus. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal lain yang perlu kita bahas, Mas Diki saya undang ke kantor ya, bersama kelompok tani yang lain, kita lakukan langkah aksi turun ke lapangan, bagaimana antisipasi pupuk selama seminggu ke depan.
Nanti kita lihat apakah harga pupuk masih berkisar 400 ribuan ke atas atau sudah turun. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi hama penyakit terutama tikus di musim kedua dan ketiga. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Pak Umar Harun, luas tanam jagung kita sudah 138.000. Target kita di tahun 2022 adalah 150.000 hektar. Propritas kita alhamdulillah sudah di atas nasional untuk jagung. Jagung kita sudah 6,7 ton pipilan kering. Ya. Jadi kalau dengan pertanaman 150.000 hektar maka akan ada panen 1,2 juta ton. Jadi kalau sampai dengan sekarang panen jagung kita Mas Diki masih di bawah 1 juta ton. Dan Sumatera Selatan sampai saat ini masih di peringkat 10. Mudah-mudahan dengan ada produksi 1,2 juta ton itu bisa masuk di peringkat yang lebih baik. Amin, Itu saja. amin, amin, Terima ya kasih. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Pak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Selatan sudah menuju ke sini. Kami mohon pamit untuk kembali ke tempat. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, para narasumber. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya. Baik, kita siap menyambut Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru yang juga Gubernur Kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan. Dan nanti pada saatnya beliau juga tetap kita minta untuk membuka acara ini dan juga memberikan sambutan ya. Dan hal yang tentu kita tunggu bersama ya, pemimpin amanah yang luar biasa kebanggaan Sumatera Selatan yang akan membawa Sumsel maju untuk semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, para narasumber yang telah menyampaikan materinya yang juga luar biasa. Juga ada curhat tadi dari perwakilan petani juga ya. Dan Partai Nasdem tentu saja bersama dengan pemerintah dan segenap masyarakat akan membawa Sumatera Selatan juga lebih makmur dalam segala hal, lebih terdepan ya, amin. Baik, izin kepada Bapak Ibu pengurus wilayah yang akan ikut menyambut, kami persilakan saja persiapan saat ini untuk menyambut kehadiran Bapak Haji Herman Deru, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class, as they
they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me through a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're just freaked out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, huh? I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over, and just like a soldier. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah persiapan. Informasinya sesaat lagi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu yang kita banggakan, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan akan segera tiba di tempat acara. Begitu padat kegiatan Pak Gubernur pada hari ini Bapak Ibu semuanya, jadi harap dimaklumi. Tapi di tengah kegiatan beliau yang begitu padat masih tentu saja menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita dalam acara yang memang begitu istimewa, seminar dalam memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. As an artist, stay modest, it's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch. Bonus dadakan yang terbesar dari Lazada. Ya, baik, informasinya sudah memasuki gerbang utama dan akan segera kita sambut Bapak Ibu semuanya, Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan yang kita banggakan, Gubernur Bapak Haji Hermanderu.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sudah terlihat ya pengawalan yang telah tiba dan kita siap menyambut Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan. Baik, kami ucapkan selamat datang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Kita beri tepuk tangan. Selamat datang Bapak. Baik, luar biasa di tengah kesibukan. Ketua DPW Partai Nasdem, Bapak Haji Herman Deru, tetap menyempatkan untuk hadir dalam acara seminar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem. Dengan segala hormat kami persilakan Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Selatan, beserta segenap pengurus DPW untuk dapat menempati tempat yang telah disiapkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk penyambutannya, kami persilakan duduk kembali. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Partai Nasdem. Baik Bapak Ibu, silakan rekan-rekan media, kami beri waktu sebentar untuk mengambil foto. Terima kasih, kami persilakan kembali ke tempat rekan-rekan media dan dokumentasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Ketua DPW Partai Nasdem Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan, kami informasikan bahwa acara telah dibuka lebih kurang pukul 9 pagi hari tadi dan juga telah ada narasumber yang menyampaikan berbagai materi yang telah disampaikan kepada peserta seminar dan juga tadi ada sesi tanya jawab bersama juga ada perwakilan petani tadi yang menyampaikan curahan hatinya. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPW Partai Nasdem yang kami cintai. Saat ini Partai Nasdem ya telah berusia 10 tahun dan tentu saja menjadi partai kebanggaan yang akan membawa Sumsel maju untuk semua bersinergi bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan. Dan telah dinantikan, sama-sama kita beri tepuk tangan yang meriah, telah dinantikan oleh seluruh hadirin yang hadir, kami mohon dengan segala hormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem yang juga Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan untuk dapat memberikan kata sambutan sekaligus membuka rangkaian acara yang memang telah dimulai sebelumnya. Dengan segala hormat kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Haji Herman Deru. Mohon maaf ini kostumnya agak beda. Tadi habis menghadiri ulang tahun Kabupaten Muara Enim yang kelima, 75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati anggota DPR Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Kakak Fauzi Haji Amro, juga Ibu Insinyur Hajah Sri Kustina, jajaran pengurus wilayah Partai Nasdem. Di antara kita ada sekretaris dan para wakil-wakil ketua. Diki Pramandari, mana? Oh ya, selamat datang. Ibu Eko, Dr. Eko Wati Retna Ningsih, juga Kakak Fauzi Amro sendiri, para ketua-ketua badan atau organisasi